Oke, balik lagi saya dengan Krisna dari Mulai Bicara. Kita hari ini mau sharing-sharing tentang teorinya dari Stephen Covey. Kenapa saya sangat senang sekali dengan teorinya Stephen Covey? Karena ini salah satu teori yang agak realistis di kehidupan yang sekarang ya. Ini menurut saya pribadi. Jadi buat teman-teman kalau mau coba baca, monggo silakan bukunya Stephen Covey tentang Seven Habits. Nah, di sini yang mau kita bahas itu bagaimana kita membuat suatu goals atau tujuan. Sebelum kita menentukan planning atau rencana itu, biasanya kita kan bikin nih. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini supaya goals kita tercapai. Nah, kalau di buku Stephen Covey ini, gimana cara supaya kita bisa mendapatkan atau mencapai goals kita? Dibalik mindsetnya. Jadi bukan rencananya dulu, tapi tujuan akhirnya dulu yang kita buat. Contohnya gini, gue bulan depan pengen beli A, pengen punya ini, tapi kita buat di goalsnya atau rencana itu yang masuk akal, yang kita anggap kita mampu untuk mendapatkan goals itu atau tujuan itu. Contoh, kalau saya biasa bikin goals yang simple dulu, kecil-kecil dulu, jangan yang terlalu berlebihan. Contohnya misalnya gue tahun depan mau ke bulan, ya memang secara logika bisa, cuman kan buat realistis aja. Contohnya misalnya gue tahun depan pengen punya motor, gue pengen bisa pergi haji, itu masih agak realistis karena kita dapat termotivasi supaya mendapatkan goalsnya. Nah, dari goalsnya itu sudah kita buat, baru nanti tanpa kita sadari rencana-rencana itu akan kita susun. Gimana caranya supaya kita bisa beli motor dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan. Oh, harus nabung. Bagaimana caranya supaya kita bisa nabung? Kita harus kerja atau kita harus usaha? Gimana caranya nih supaya kita bisa kerja dan usaha? Kita butuh perjuangan, pergerakan, ide. Terus kita harus planning, rencana, keinginan, keyakinan supaya kita bisa mendapatkan goalsnya. Jangan cuma punya tujuan akhir tapi kita tidak menjalankannya, itu salah. Kenapa? Pada saat kita sudah punya tujuan yang jelas yang ingin kita capai, kita dapat melaksanakan itu dengan semangat, punya power di dalam diri kita. Alam bawah sadar kita akan bergerak. Dan biasanya kalau saya pribadi itu saya tambahin, saya bikin catatan di rumah, entah di papan tulis, saya tulis tuh tahun 2000 ini mau punya ini, pengen ini, tahun 2000 segini pengen jadi ini, pengen ini. Nah, itu nggak apa-apa. Kadang kita suka diketawain orang, ngapain sih lu kayak anak kecil aja. Tapi itu real dan terjadi. Saya sudah melakukan ini. Kenapa saya bisa angkat tema ini di konten saya? Karena saya sudah menjalani dan mengalaminya. Dan itu memang real, walaupun prosesnya kita harus siap. Kadang sekarang ini nggak pengen jalanin prosesnya, pengennya langsung hasil, nggak bisa. Kita tetap harus menikmati prosesnya. Kadang banyak orang bilang, motivator sih enak ngomong bla 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 bla. Setiap motivasi yang kita berikan ke orang itu bukan karena kita mampu atau karena kita bisa. Tapi kita memberikan informasi ini karena kita sudah menjalani dan kita sudah mencapainya, makanya kita berani sharing. Bukan karena cuma modal ngomong doang. Jadi kadang ada orang-orang yang bilang motivator mah begini cuma bisa gini. Enggak. Kalau saya pribadi, karena saya sudah menjalani, sudah melakukan dan sudah terjadi, maka saya berani ngangkat tema ini. Saya baca, saya lakuin, saya terapin, ada hasilnya baru saya berikan di konten saya. So buat teman-teman, kalau memang pengen punya tujuan, catat dulu goalsnya, nanti baru kita jabarin tuh rencananya supaya jelas tertata. Mudah-mudahan sharing siang hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau pengen komen atau pengen ada masukan, bisa langsung aja kasih kritikannya di YouTube saya, TikTok saya, atau di IG saya, atau WhatsApp saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kalau ada salah-salah memberikan informasi, saya mohon maaf karena kita di sini semua saling berbagi dan belajar tentang ilmu yang positif. Oke, salam mulai bicara.